Dengerin obrolan bareng di Moski Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya semua? Sehat semuanya ya? Terima kasih loh udah banyak yang dengerin dari Spotify atau ngedengerin di YouTube. Saya lihat di rincian detail yang konsumsi suara-suara ini udah meningkat dibandingkan dengan konten-konten sebelumnya. Alhamdulillah nih. Kayak berkat alhamdulillah juga ditemenin dengan Ustadz Abu nih. Cuman nih episode yang agak kita di luar dari pembahasan alam jin dengan antek-anteknya ya, dengan goib, dengan segala macam. Kayaknya kita akan membahas apa ini? Pak Ustadz apa ini? Ini yang tidak terdeteksi dari BMKG. Ini saya teman-teman, ini saya kembalikan. Maksudnya jurus atau ajian membalikkan lakon gitu. Jadi harusnya biasanya saya yang ditanya-tanya. Sekarang jadi host. Sekarang jadi host ya. Karena teman, saya pernah dengar satu kisah di Bang Moski yang mungkin menurut saya sampai detik ini saya masih sangat sering, saya jujur nih sangat sering memikirkannya ketika selesai sholat ketika di jalan itu, saking kok bisa gitu. Karena jujur teman-teman, apa sih yang kita mau bahas ini, saya di dalam waktu 8 bulan ini sedang riset sebenarnya, riset tentang kenapa sih kok agen-agen umroh ini menjamur. Nah singkat cerita, sekilas kemarin itu berjumpa sama Bang Moski, beliau menceritakan tentang pengalaman pertamanya umroh, tapi bukan tata cara umrohnya, itu mungkin sudah mainstream ya, tapi coba kita dengarkan apa yang dirasakan oleh Bang Moski pas ketika awal mula ujuk-ujuk hijrah dan pengen umroh. Nah ini dia. Alhamdulillah, Masya Allah, saya dibilang ujuk-ujuk hijrah lagi mencoba ya Ustadz ya. Jadi waktu itu kita ngobrol, mungkin kalau pendengar ya nggak tahu ya apa yang kita obrolin kalau saya nggak ngomong dari awal ya. Mungkin kita ngomong dari awal aja ya Ustadz. Dari awal. Jadi pas daftar. Sebenarnya mau cerita di podcast itu udah lama, cuman berhubung saya masih dulu itu masih komunikasi dengan travelnya, jadi saya nggak enak gitu. Tapi qadarullah handphone saya rusak, kontak-kontak saya sama si travel itu udah hilang, dan travel ini juga udah nggak komunikasi lagi ke saya. Ya udah, akhirnya saya mending cerita aja buat sharing ya. Cerita. Keren jadi, ya teman-teman. Cerita ini tentang perjalanan saya umroh, tapi saya nggak bakal cerita tentang tata caranya karena pasti di YouTube atau di internet juga ada banyak yang cerita. Tapi pengalaman ini luar biasa banget ya Allah. Jadi saya tahun 2023 itu 2023 bulan apa nih Bang Moski? awal-awal sebenarnya niat untuk umroh itu tahun 2021. Cuman alhamdulillah ada rezekinya di akhir 2022 dan Allah memberikan saya kesempatan untuk ke Tanah Suci itu sekitar akhir Januari Pak. Akhir Januari 2023 pas lagi musim-musim dinginnya tuh. Cuman yang jadi unik adalah apa nih? Saya kan awalnya saya daftar umroh di travelnya teman. Waktu tahun 2002 sekitar bulan November tuh saya daftar sama teman. Kenapa saya daftar sama teman? Karena sesuai dengan janji saya, ketika saya punya rezeki saya pengen daftar di tempatnya dia. Dan dia pun selalu menanyakan kenapa sih ke travel saya, padahal banyak travel yang di luar sana yang mungkin lebih murah. Saya selalu bilang mungkin ini doa yang ibu, jadi kan yang punya travel ini ibu Ajika namanya kan. Mungkin ibu mungkin doa ibu yang mungkin diijabah karena waktu bikin desain dia punya travel nih Ustadz nih. Nah dia desain konten-konten itu kayak brosur, flyer dan sosial medianya tuh minta tolongnya ke saya. Dan saya nggak sama sekali nggak pernah minta bayaran. Cuma saya minta doa. Bu Haji, saya minta doa kalau misalnya setelah saya menyelesaikan kewajiban saya desain,
saya cuma minta doa semoga saya bisa umroh ataupun haji, ya minimal umroh lah gitu kan. Karena prinsip saya selama saya hidup saya pengen sekali aja, kalau misalnya Allah izinkan, ya udah sekali aja saya ketemu Ka'bah di depan mata. Masya Allah. Itu doa saya selama saya sholat gitu kan. Udah alhamdulillah dijabah dan akhirnya saya dapat rezeki gede nih Pak Ustadz. Rezeki gede, akhirnya saya daftar umroh ke teman saya. Namun teman saya ini mengelempar ke temannya dia lagi. Travelnya itu di daerah Bali. Karena kata dia travelnya dia itu belum banyak kuota dan kemungkinan akan lama untuk berangkat umrohnya. Dia gak enak sama saya karena saya yang terlalu menggebu-gebu. Saya bilang, saya minta cepet nih Bu Haji, sebisa mungkin saya berangkat di tahun 2022, entah akhir tahun atau gimana. Cuman akhirnya saya dilempar ke travel temennya dia di daerah Bali dan berangkatnya itu di bulan Januari. Oke, singkat cerita, Nah ini dia. akhirnya saya udah proses administrasi sudah selesai, bikin paspor sehari juga udah jadi, semua udah beres administrasi. Tibalah nih teman-teman, simak. Saya gak ada curiga sama sekali. Tapi ini disclaimer, ini bukan penipuan ya. Ini bukan penipuan. Tetap saya berangkat dan saya pergi umroh, tapi ini ada hal yang menurut saya aneh. Jadi ya udah akhirnya proses administrasi selesai dan saya tiba di jadwal saya berangkat umroh. Saya tiba berangkat umroh. Sebelum kita nyampe berangkat ke Tanah Suci itu, jadi diinepin Pak Ustadz di hotel yang dekat bandara. Mungkin kalau orang yang udah pernah umroh, udah pernah haji, tahu nih hotel gitu. Pokoknya hotel dekat bandara pokoknya. Itu manasiknya berarti sudah? Nah ini dia nih, kalau ngomongin manasik, saya belum sama sekali manasik. Bahkan saya samperin travel ini di Bali karena saya pengen ngecek nih, bener gak sih ada kantornya. Sekali ini saya ngambil koper. Dan alhamdulillah kantornya benar, kantornya gede kayak rumah gedung gitu. Iya. Di Bali, dan saya juga ngambil koper juga, ya mereka juga ada staffnya, ada karyawan dengan seragamnya segala macam, dan itu ya saya anggap saya tidak tertipu gitu kan. Tapi dia bilang waktu saya nyamperin travel itu di Bali, dia di ruang tamu itu ada TV gede itu Ustadz, nyarin yang live di Mekah itu loh. Mekah itu ada. Ada tuh yang dia suara ngaji itu. Iya betul. Dia sampai bilang gini, nanti Bapak bakal sama jamaah kita di sana tuh kata gitu. Dia ngasih semangat, motivasi segala macam. Ya udah Bapak jaga kesehatan segala macam. Ya udah. Saya nanya, Mbak ini saya manasiknya gimana? Nah si akhirnya staff itu bilang, manasiknya nanti ketika mau berangkat. Oh ya udah, saya masih berpikir positif. Karena ini pengalaman pertama saya jadi nggak mau mikirin yang aneh-aneh lah gitu. Singkat cerita. Amin satu mau berangkat, saya duduk di hotel, saya ketemu sama travelnya, ada perwakilan travel lah. Seorang laki-laki lah, usianya mungkin sekitar 20-an, masih muda. Masih muda banget ya? Masih muda banget. Nah, dia akhirnya nyamperin saya. Saya udah di hotel duluan itu Pak Ustadz, sendirian saya. Ada dia nyamperin saya, Pak Muski ya? Oh iya. Mas, ini dia travel ini? Iya. Oh ya udah, ini saya bawa jamaah juga dari Bali. Dibilang gitu kan. Berapa tuh bilangnya? Saya pikirnya kan, wah banyak nih. Tapi saya ngeliat di belakang dia cuman ada satu ibu-ibu, satu anak perempuan. Nah, saya sambil dia mengenali diri, saya mikir, mungkin ada yang di belakang gitu, belum nyampe. Saya bilang, yang lainnya belum pada datang ya, Mas? Loh enggak, ini udah semuanya. Udah semua? Iya ini udah semua. Saya tadi gitu. Lah cuman bertiga ini doang, saya, ibu ini sama anak ini. Iya bener Pak, cuman bertiga aja. Lah kok bisa? Saya bilang gitu. Nah saya bingung tuh. Ya udah nggak apa-apa Pak. Ya udah kita ke kamar dulu. Nah saya ke kamar sama si Masnya ini nih, perwakilan dari si travel. Ya udah akhirnya malamnya manasik dengan salah satu ustadz yang tinggal di Cibinong. Nggak taunya itu ustadz itu tetangganya teman saya. Kalau nggak salah namanya Ustadz Lutfi lah, kalau nggak salah namanya ya. Udah, Ustadz Lutfi itu bingung. Nyamperin kita di restoran, kita sambil makan malam. Dia nanya, loh ini jamnya cuma segini doang.
Coba kita ulang ya biar pendengar lebih jelas ya. Gini teman-teman, biasanya orang itu kalau berangkat umroh kan banyakan ya. Iya. Setahu saya minimal Lebih dari itu 10. lebih dari 10, 15 lah. Kalau yang saya tahu ya, 15 sampai 20. Nah, ini si Bang Moski ini sudah berekspektasi, berbayangan beliau akan ada kloternya gitu ya. Ternyata kita disclaimer lagi ya, seperti gimana ya, ditipu atau enggaknya kita nggak tahu ya. Iya, betul. Karena harusnya kan banyakan. Nah, inilah kenapa agen-agen umroh ini menjamur, karena mungkin kita nggak bahas keuntungannya, pasti ada keuntungan besarnya. Tapi di sini mereka nekat memberangkatkan Bang Moski hanya dengan 2 perempuan. Tapi teman-teman harus tahu dulu nih, tadi mungkin kelewat. Perempuan ini yang membuat saya memorable dan menjadi host saat ini adalah seorang ibu-ibu sudah sepuh ya, umur Udah sepuh, udah nenek. 60-an tahun ya. Iya. Sama cucu perempuannya usia berapa Bang Moski kira? SMP ya? Saya SMA? usianya nggak tahu, tapi si nenek bilang baru kelas 4 SD. Ya Allah, saya kira SMP nih. Sekarang saya ingat kelas 4 SD, bayangin teman-teman. Kelas 4 SD. Cuman bertiga gitu doang. Iya. Terus yang luar biasa teman-teman, ini tetap nekat diberangkatin dengan tanpa Bang Moski klarifikasi ke agennya kenapa yang berangkat 3, udah saking pengennya berangkat ya Bang Moski ya, berangkat bismillah. Terus apa yang terjadi teman-teman di sini yang memorable banget, yang pertama adalah hal ini nih. Berangkat sama, mohon maaf, nenek-nenek dengan cucunya doang yang kelas 4 SD, bayangin. Lah Bang Moski sendirian doang. Sendirian. Dan itu nekat diberangkatin ke sana. Betul. Dan di sana nggak tahu mau ngapain. Iya. Nah, coba bisa Mungkin, diceritain. saya tuh udah konfirmasi setelah saya manasik. Manasiknya pun cuman teori, nggak ada praktis segala macem. Akhirnya pas malamnya, saya kan berduaan tuh sama si perwakilan si travel itu. Saya tanyain itu dia, Mas, kok ini kayak gini ya? Kok cuman bertiga doang? Akhirnya dia ngejelasin ternyata sebenarnya di hari saya berangkat itu sebenarnya udah ada sekitar 17 jamaah. 17 jamaah sebenarnya Dari terkonfirmasi itu. Bali sama Papua, tapi berangkatnya semuanya dari Bali. Entah kenapa akhirnya di cancel. Sebagian di cancel karena ada urusan keluarga, sebagian cancel karena paspornya palsu, tidak lolos untuk pembuatan visa. Tapi yang si nenek ini karena memang udah ngotot banget buat berangkat, akhirnya diberangkatkan. Nah ini konfirmasinya si mas yang perwakilan travel ini kan. Ya udah akhirnya pada hari esoknya pagi-pagi kita berangkat nih Pak Ustadz nih ke bandara. Kita naik bis yang dari hotel, diangkut sampai ke bandara. Benar-benar kita tuh cuman saya, si nenek, si anaknya, cucunya itu, si perwakilan si travel, Ustadz Lutfi dengan si istrinya. Ustadz Lutfi ini yang sangat banget concern sama saya. Kenapa? Karena dia bakal khawatir. Dia taunya saya itu baru pertama kali umroh, saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak ngerti apa-apa, bahkan namanya sempat bener Pak Ustadz Lutfi sih ngebaca saya orang baru hijrah. Serius, dia sampai ngomong gitu. Sampai dia bilang, Mas saya kan baru kayak mau ngenalin agamanya sendiri nih, karena kan agama yang saya anut kan agama warisan kan bisa dibilang gitu kan dari orang tua. Nah, akhirnya Pak Ustadz Lutfi ini sebenarnya concern banget sama saya. Saya dinasihatin nanti kalau ini kesini, jangan ini. Sebelum penerbangan, sebelum masuk ke imigrasi. Karena kalau kita udah masuk ke imigrasi kan kita nggak bisa keluar. Dan Ustadz Lutfi kan nggak bisa masuk. Hanya kita doang bertiga. Ya udah akhirnya saya kira tadi si Mas travel itu kita ke Makkah, ternyata enggak. Dia bilang loh, saya nggak ikut Mas aja bertiga atau gitu. Wah, saya kaget, saya bingung nih. Ini saya baru pertama kali umroh, jadi pimpinan si nenek ini gitu kan. Jadi kayak seolah-olah udah nekat aja diberangkatin, yang penting cair dalam konotasi negatifnya gitu ya. Iya. Sedangkan ini seperti kita ini kayak ngomong ngomong seorang nenek dan juga anak 4 SD lah, kelas 4 SD. Waduh. Tapi ya udahlah gitu kan, saya ingat kata ibu saya. Ketika kamu ingin berangkat umroh atau haji, jangan ada pikiran negatif sama sekali. Positif aja terus gitu kan. Dorongan. Yaudah, akhirnya saya bismillah, saya masuk ke imigrasi sama si nenek. Itu pun sempat saya ditegur sama imigrasi karena si nenek ini disangka keluarga saya. Karena pakaiannya sama, batik yang kita pakai kan sama, batik umroh kan.
Saya sempat tegur karena sangkaan itu nenek saya. Tegurnya kenapa? Karena si nenek ini nggak mau pisah sama si anak. Ketika si anak ini mau di-scan di imigrasi, pengecekan Harusnya paspor, satu-satu dia nyamperin. Oh iya, takut Tegur. kenapa-napa. Akhirnya saya tegur juga si nenek, Bu, jangan begitu. Kalau di imigrasi harus satu-satu, nggak boleh ibu nemenin dia. Iya tapi cucu saya tuh nggak ngerti apa-apa karena masih Iya sih. SD. Udah Bener tenang juga aja. ya. Gimana ya nanya ini ya kalau Iya, udah tenang aja. Pokoknya imigrasi ini kooperatif kok. Saya juga pernah keluar negeri. Alhamdulillah saya pernah keluar negeri kan. Jadi mesti apalah step-stepnya. Ibu kan belum pernah. Santai aja, gitu. Nanti mereka juga kooperatif. Nggak, insya Allah nggak ada yang gagal kok, gitu. Tetap berangkat. Bener, akhirnya udah selesai. Sampai di pesawat pun si nenek itu ngomelin pramugari. waduh, Kenapa diomelin? kenapa itu? Karena jadi kan kita dapat seatnya di tengah, jadi si neneknya di pojok kiri, cucunya di pojok kanan. Dia nggak tahu kalau tengah-tengah itu sebenarnya saya. Dia masuk duluan kan, karena kita kepisah sama gate, jadi ada 2 gate gitu kan, Oh iya. kepisah. Pas saya udah masuk ketemu nenek ini lagi ngomelin si pramugari. Oh pengennya jajar. Ibu kenapa Bu? Iya mas, saya nggak mau pisah sama cucu saya. Ini saya ada nggak tahu nih tengah-tengah ini ada siapa. Saya minta nggak boleh. Coba lihat. Lah ini tengah-tengah saya Ibu. tinggal tuker aja Iya ya. tuker aja nggak apa-apa. Tapi ya lumrah lah karena pasti khawatir. Iya pasti khawatir saya paham. Cuman kan ya udah ikutin aja dulu peraturannya. Saya nanya pramugarinya, Mbak ini saya boleh tukar ke pojok nggak? Boleh Pak. Itu ya alhamdulillah dibolehin kan. Boleh. Jadi si nenek lebih dekat sama si cucunya. Ya selama penerbangan nggak ada yang aneh-aneh. Saya sampai si nenek bilang, Pak nanti kalau emang jamnya sholat, imamin saya ya, gitu. Itu loh. Nah karena saya nggak ngerti jam-jam sholat. Karena kan kalau di pesawat kan jamnya ngaco kan. Iya. Tapi kan si pramugarinya mundar-mandir ngingetin, oh ini waktunya juga. Karena perjalanan kita dari Indonesia ke Jeddah itu 9 jam. Itu ngomong pesawatnya tuh emang bareng orang satu angkatan Bareng. semua kan, tapi Bareng dari berbagai orang-orang travel. umroh tapi beda-beda travel. Bahkan kalau pas kita lagi di bandara nih, lagi nungguin keberangkatan, kan pada nanyain gitu, Ustadz, rombongan-rombongan. Dari mana? Bapak, berapa orang? Saya bertiga. Oh, keluarga. Dibilangin keluarga. Saya bilang bukan. Bukan. Saya nggak tahu ini kenapa gitu kan. Nah, tapi saya nggak mau bercerita banyak karena takutnya jadi pikiran negatif saya jadi sujon akhirnya kan. Saya bilang enggak kok, emang kita travel khusus saya bilang gitu. Travel khusus cuma bertiga gitu kan. Ya udah setelah nyampe di Jeddah, Mendarat nih cerita. Mendarat. Teman-teman harus tahu ya. Ini mendarat dilepas nggak ada guide-nya Nggak ada dari guide-nya sama travelnya, sekali, dan nggak ini ada. kali pertamanya. Yang lain mah enak pasti ada Pasti guide-nya. ada. Saya cuma di-guide lewat WhatsApp grup. Pak, nanti kalau nyampe sini begini. Waduh. Sampailah mendarat di Jeddah. Mungkin si nenek mikir nanti ibadah gimana. Saya mikir ini saya mau kemana gitu kan. Bener-bener saya sendirian gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya teman tandem saya ini bukan nenek, misalnya orang yang seusia saya atau agak tua 10 tahun yang tapi masih pikiran masih enak gitu. Enjoy Itu ya, masih bisa enjoy. buat Ini bercanda nenek atau karena apa mau nggak mau saya jagain si nenek ini, jagain si cucunya juga. Iya. Akhirnya bener tuh apa yang saya khawatirkan. Nyampe di imigrasi, si nenek ini begitu lagi kayak di Indonesia, nyamperin si anaknya itu, si cucunya itu disamperin lagi di imigrasi. Diomelin pakai bahasa Arab, mungkin sangkanya diceramahin kali sama orang imigrasi ya. Doain kan Karena bahasa Arab kan. Udah. Ada. Akhirnya tadinya si nenek itu ada di belakang saya antriannya. Agar saya suruh si nenek itu duluan. Ternyata itu salah, nggak boleh. Saya sampai pas si nenek udah kelar, giliran saya kan maju ke imigrasi Jeddah, itu saya sampai kayak diteken banget. Untungnya alhamdulillah si petugas imigrasinya ini cewek bisa bahasa Inggris. Alhamdulillah. Dan qadarullahnya itu Masya Allah, saya bahasa Inggris saya waktu di Indonesia itu belum minta ampun Ustaz. Entah kenapa di Jeddah, di Tanah Suci, saya ngerti. Keajaiban. Kayak nyata lah saya nggak ngerti gitu. Tapi Masya Allah saya ngerti gitu kan. Terus sampai dia bilang, kamu ngapain nyuruh ibu itu maju duluan? Istilahnya gitu. Saya bilang, saya pengen si nenek itu selesainya bareng sama si cucu itu. Saya diomelin Ustaz.
Anda tidak boleh seperti itu. Kalau memang artian Anda duluan si nenek, kata gitu. Ya, kalau di arti Indonesia ya kayak gitu. Saya minta maaf segala macam. Itu sampai dia mau ngecap paspor, kan dicap ya kalau udah selesai. Itu ditahan Pak Ustadz, ada 1 menit ngeliatin saya terus. Mungkin takut saya itu ancaman kan segala macam. Dia mau ngecap lagi nggak jadi, ngeliatin saya. Kan nggak, jadi saya petugas itu kan pakai cadar. Cuma kelihatan matanya doang, matanya itu kan gede, matanya tajam tatapannya. Wah, saya aja ketakutan gitu kan. Udah, saya senyum, baru dia ngecap. Wah, tenang hati saya kan. Alhamdulillah lolos. Saya udah selesai masalah saya. Ternyata tidak. Tidak. Mau kemana nih? Setelah saya udah keluar dari imigrasi, saya mau ngambil koper. Koper saya bertiga itu di pojokan, udah dirapin tuh sama petugas bandara. Saya mau ngambil, toto ditahan. Nah, ada lagi masalah. Saya ditahan tuh, dia ngomong pakai bahasa Arab tuh petugasnya. Saya nggak ngerti sama sekali bahasa Arab gitu kan. Saya nggak ngerti segala macam, akhirnya saya ngomong pakai bahasa Inggris. Saya minta tolong manajer kamu yang atau siapapun yang bisa bahasa Inggris. Saya mohon sama dia begitu kan. Akhirnya dia manggil ke manajernya. Datanglah manajernya pakai jas. Saya bilang entah itu manajer tapi kayak manajer lah. Dia pakai jas rapi, orang Arab tinggi, lebih tinggi dari saya. Ada kayak dia 2 meter. Dia ngomong ke saya, mohon maaf kopernya saya tahan. Loh, kenapa saya ditahan Pak? Ya saya harus menunggu koper yang lain tiba. Saya kira koper yang barengan pesawat gitu kan, walaupun beda travel dia mintanya yang lainnya udah pada turun semua kayak gitu kan. Tapi saya lihat orang ambil ke koper gampang-gampang aja. Akhirnya saya WhatsApp di grup tuh. Itu saya di waktu jeda itu setengah 6 mau maghrib. Jam 6 maghrib. Jam 6 maghrib berarti kalau di Indonesia itu lebih lambat 4 jam ya kalau nggak salah ya. Selisih 4 jam. Ya. Bulan kita. 6 kurang 4 berarti jam 2 siang kan. Jam 2 siang. Nah, mereka bisa jam 2 siang. Udah saya hurufnya gede-gede. Ini saya gimana lagi? Ini saya tahan Di caps lock kopernya. semua karena udah ya capek. Saya nahan emosi. Jangan sampai marah, jangan tanah suci gitu kan. Terus ya udah akhirnya dia nelpon tuh. Pak, nanti bilang aja itu bukan rombongan travel tapi rombongan keluarga. Bilang ke orang itu gitu. Udah, akhirnya saya ngomong ke orangnya itu, kebetulan dia masih nungguin saya. Jadi saya family bilang, group ya. Saya bilang itu keluarga, itu ibu saya, itu anak saya bilang gitu. Alhamdulillah percaya, itu lepas. Nah, itu kan juga ngarang otodidak kan. Iya. Ini teman-teman ya berangkat dengan gimana ya bahasanya. Harusnya travel itu menyiapkan lebih dari 10 orang. Ini 3 orang nekat diberangkatin sama nenek-nenek, anak kelas 4 SD. Di sana udah kesulitan, apalagi ini juga pikirannya rombongan. Aduh ya Allah. Saya ngeliat muka si nenek itu udah mau nangis. Ya Karena takutnya ketahan apa segala macam jadi tipu gitu kan. Ya udah akhirnya alhamdulillah bisa selesai dan saya juga belum sholat maghrib. Itu tuh saya mau sholat maghrib nggak lama ada yang nelpon tuh. Nomor tidak saya masukin ke kontak, entah nomor tidak dikenal gitu kan. Saya angkat. Baru tadi ngomong ternyata itu dari travel tapi ownernya tapi suaminya. Saya kan kontaknya itu sama istrinya kan. Ternyata suaminya nelpon saya, dia bilang nanti ada ustadz yang nelpon bapak gitu kan. Ustadz nelpon bapak nanti jemput bapak travel, jemput ustadz itu jemput bapak di Jeddah, di Bandar Jeddah. Wah alhamdulillah saya udah tenang kan. Terus ya udah akhirnya bener 10 menit kemudian ada nelpon. Nomornya masih nomor Arab, nomor Jeddah kan. Ya? Saya angkat tuh. Dia memperkenalkan ini namanya, saya lupa namanya ustadz siapa. Dia mau kenal diri, dia bilang nanti dijemput gitu kan. Oh yaudah alhamdulillah ustadz, akhirnya ada jemput saya gitu. Ya pak, nanti dijemput sama supir taksi. Nah bingung tuh. Taksi yang mana? Serius pak ustadz, supir taksi? Iya saya udah charter taksi, dia udah nyampe di bandara dari jam 5 katanya gitu kan. Kamu kalau bisa bapak cepet-cepet keluar dari Jeddah, keluar dari imigrasi nanti ada supir taksi situ yang manggil bapak kata gitu kan. Ya udahlah gitu, saya udah lemes lagi nih. Aduh, ini saya nggak dijemput sama orang Indonesia ini gimana ini? Akhirnya saya keluar dari imigrasi, keluar dari imigrasi gitu. Saya bingung, saya cengak-cengok gitu kan. Udah gitu. Orang-orang udah mulai sepi, bandara pendengar itu mungkin mikirnya bandara itu ramai ya, tapi enggak.
Bandara Jeddah itu hanya rame ketika benar-benar ada pesawat yang turunin penumpang. Jadi kalau udah kelar, ya udah sepi lagi. Benar-benar kayak bandara tutup. Ini penumpang udah sepi nih. Saya ingat, tapi Saib ada yang manggilin saya gitu kan, manggilin nama saya, benar-benar manggilin nama saya. Gak lama, datanglah, dihampirin saya orang Arab. Ternyata itu supir taksinya. Dengan modal dia dia nunjukin WhatsApp dia sama si Ustadz itu ditunjukin tuh. Terus sama dia nunjukin foto visa saya. Oh ya udah gitu kan. Hafal udah kelar. Saya dibawa tuh keluar. Tapi saya bilang saya belum ihram. Saya belum maghrib. Ya udah akhirnya di bandara saya sholat maghrib juga sekali di ihram. Saya gantikan segala macam. Udah. Akhirnya dari Jeddah ke Mekah itu kurang lebih sekitar 1 jam atau 2 jam gitu, saya lupa. Saya tuh si ibunya tuh tidur, mungkin capek ya, tidur, sana kan juga tidur. Saya kebangun itu Ustadz di taksi itu benar-benar saya mikir ini saya mau gimana ya, apa ini benar-benar bertiga, terus ibadahnya gimana, ini siapa yang ngawal gitu kan. Saya nggak tahu sunnah-sunnahnya segala macam. Akhirnya ya udah tuh. Si supir taksinya juga nggak bisa bahasa Inggris. Lucu loh Ustadz, jadi aduh ya Allah, supir taksinya itu benar-benar nyetir sambil main handphone. Saya ngeliat di speedometer tuh 120, 140. Iya, suka gitu ya. Kayak gitu, dia main handphone aja gitu sambil nyetir, megang tangan kanan megang setir, tangan kiri megang handphone. Dia voice note terus sama temennya tuh di WhatsApp itu. Wah, saya kayak orang lagi dengerin ceramah tuh. Ya Allah, udahlah saya nggak mikir macam-macam. Udah sambil baca buku panduan umroh tuh saya bacain tuh, saya hafalin. Wah, ada baca pelang selamat datang di Mekah. Wah, ini ada bacaannya kayak gitu-gitu aja tuh. Iya. Akhirnya sampai di Mekah, tapi saya belum nyampe hotel dan saya langsung disamperin sama Ustadz itu. Saya disamperin, saya keluar dari taksi, itu pun juga dia sempat berantem sama si taksinya. Mungkin taksinya protes karena dia udah menunggu lama, tapi mungkin dibayarin mungkin tidak sesuai dengan yang. Oh iya, waktu nunggunya lah ya. Harusnya tambahin dikit. Terus ya udah tuh akhirnya ketemu si Ustadz ini. Ustadz ini ya menurut saya agak galak gitu. Saya kayak sempet kayak diomelin gitu kan. Tegas bener ya. Terus saya cerita, yaudah Bapak Ibu nanti di hotel dulu ya kata gitu, karena Bapak ini sebenarnya kelebihan 1 hari berangkatnya, kecepatan 1 hari, 1 malam lah kayak gitu. Padahal ibadahnya itu besok paginya. Daripada nanti bingung lontang-lantung, tadinya mau ditaruh di pelataran Masjidil Haram, memang nggak enak gitu kan. Akhirnya di booking hotel, seadanya hotel gitu kan, dibilang gitu. Yaudah, jadi 1 kamar. Pak Ustadz, saya 1 kamar dengan ibu ini. Iya, 1 kamar keluarga yang kakak papa. Dia juga ngiranya keluarga. Saya bukan keluarga Pak Ustadz. Baru di sini jelasin. Iya. Aduh. Serius bukan keluarga. Loh. Iya. Saya kira keluarga karena dari travel yang dari Bali dia bilang ada bapak-bapak, ibu-ibu sama anaknya. Dia bilang gitu. Saya anggap itu keluarga, bukan keluarga Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Wah. Waduh. Tadinya dia galak Pak Ustadz. Jadi baik sama saya, jadi nggak enak. Serius Pak, beneran Pak Ustadz. Ini saya bukan keluarga. Tanya, ibu bukan keluarga dia? Bukan Pak Ustadz. Mungkin di situ saya berpikir gimana ya? Dia sadar detik itu, mungkin kan beliau orang yang berpengalaman ya. Ini kayaknya ada sedikit scam nih, kan nipu halus nih. Ini tadi laporannya ada keluarga. Mungkin sama lah kayak Bang Moski tadi dibilangin nama travelnya, kalau bilang aja keluarga. Mungkin dia juga udah tektok tuh sama Ustadz ini nih. Iya. Ini keluarga nih, padahal aslinya enggak, dilolos-lolosin aja. Dan anehnya si Ustadz itu baru dimasukin ke grup, belum lama saya nyampe di Jeddah, baru dimasukin ke grup itu. Biar kita nggak terlalu curiga juga. Terus udah kita masuk kamar. Tapi sebelumnya saya izin dulu sama si nenek. Bu, keberatan nggak kalau kita 1 kamar? Kalau misalnya keberatan nggak apa-apa. Saya di lobi hotel. Walaupun waktu itu musim umrohnya sangat-sangat lagi rame Pak Ustadz. Sampai orang tuh bela-belain tidur di lobi ataupun di jalan. Karena saking nggak dapat hotelnya, semua tuh penuh. Saya melihat di lobi hotel yang kecil begitu aja isinya orang semua lagi tidur gitu kan. Akhirnya si ibu itu karena kayak kereta ekonomi zaman dulu. Nggak tega. Dengan prinsipnya gini. Sampai gini si ibu ini, Pak,
Bapak jangan ninggalin saya, katanya gitu. Ya Allah. Saya anggap Bapak ini yang imamin saya waktu umroh ini. Bapak itu yang menjaga saya. Please Pak, jangan ninggalin saya, kata gitu. Gak apa-apa Pak, kita sekamar. Toh, saya udah nenek-nenek, kata gitu. Iya. Ya iyalah Bu, saya bilang. Walaupun si ibu ini, saya bercandain, walaupun si ibu ini usianya remaja, saya juga gak bakal melakukan apa-apa, Bu. Ini tanah suci, saya gak bisa ngapa-ngapain gitu. Saya berpikiran macam-macam pun tidak. Selamat nyampe sini aja pertama kali udah alhamdulillah ya. Ini saya udah menjauhkan pikiran yang negatif, saya bilang gitu kan. Ya Allah. Iya Pak, gitu kan. Udah akhirnya saya masuk kamar tuh sama si ibu itu kan. Kita masuk di kamar, akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Tahu-tahu si nenek ini nangis Pak Ustadz. Tiba-tiba dia bilang gini, kita ditipu Pak, begitu. Dia ngomong gitu, kita ditipu. Saya mau nelpon teleponan, nelpon dia, marah-marah. Akhirnya juga marah ya. Marah-marah dia. Itu kita udah jam berapa itu kan? Jam 12-an malam itu, baru dia marah-marah jam 12 malam. Dia marah-marah, maki-maki, sampai dia bilang, saya bakal naikin ini ke sosmed. Gitu. Tapi itu berarti kayak apa sih, roaming udah siap-siap dia ya? Iya, jadi pas di hotel, saya ngajarin dia sebelum berangkat. Pas malamnya, Bu nanti handphonenya didaftarin roaming dulu ya. Sampai dia beli pulsa ke saya tuh. Karena dia bener-bener gaptek, Ustaz, nggak ada mobil Itu dia kasihan banget loh. Iya, sampai anaknya pun nggak ngerti apa-apa. Seandainya nih, kita boleh bilang seandainya. Kalau nggak ada Bang Moski, zolim banget itu. Jolim banget, saya nggak kepikiran. Nenek nggak ngerti apa. Akhirnya saya kepikiran mungkin Allah tuh menghadirkan saya ke si nenek ini ya untuk itu gitu kan. Saya berpikiran positifnya seperti itu, ya udah mungkin ini jalan saya. Umroh sekalipun kerja gitu kan, belajar saya menjadi mutawif mungkin kali gitu ya. Terus akhirnya ya udah pas paginya habis saya sholat subuh, saya ketemu lagi tuh sama si ustadznya. Saya bilang nanti ada travel lain yang bakal gabung sama antum gitu kan. Beneran Ustadz, ya saya jujur ini saya capeknya saya capek berkecamuk dengan pikiran saya. Antara Dan ada pikiran ini itu. Dan saya juga capek untuk nenangin si nenek ini. Nenek ini saya bilang jangan sampai ada pikiran macam-macam. Nenek ini punya pikiran, ngucap apa, saya takutnya kena ke saya juga, gitu kan. Berimbasnya ke saya juga. Entar dia kenapa saya hilang tuh, aduh repot aja. Mungkin si nenek jangan kemana-mana gitu kan. Bener Pak Ustadz, saya sholat subuh, dia ikut sholat subuh bareng sama saya di Masjidil Haram gitu kan. Bener kita kayak jadi traveler yang ngomong gitu ya. Tapi kan kosongan. Iya. Saya nggak tahu caranya ibadah sholat di Masjidil Haram kayak gimana. Ya udah saya masih pakai ihram, udah saya masuk ke pelataran Ka'bah. Saya pertama kali ngeliat Ka'bah saya nangisnya nangis bingung. Itu kan nangis bingung. Ini saya antara bersyukur tapi saya bingung. Ini saya mau ngapain gitu kan? Saya nggak tahu. Walaupun akhirnya saya tahu setelah di Indonesia ternyata kalau mau sholat di sana saya harus namanya tawaf dulu. Saya enggak, udah saya jalan aja gitu kan kayak orang sampai saya tahu kenapa ketika saya ngiterin Ka'bah ada orang selalu ngolekin saya suruh ihramnya diturunin. Kan saya nggak tahu. Oh iya. Praktek tawaf. Manasik itu nggak sampai ke situ gitu. Nggak dikasih juga. Nggak dikasih tahu juga. Nah, itu dia. Saya nggak tahu gitu kan. Orang-orang Arab sana, orang-orang Turki, orang apa selalu negor saya. Karena ya udah saya turunin. Dan saya naikin lagi gitu. Saya nggak ngerti karena kan ya mungkin Allah. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya ya atas kekilapan saya yang nggak ngerti ini kan. Ya udah akhirnya pas sholat azan tiba, ya udah si nenek itu mau sama terus kan kalau udah sholat tiba kan jamaah Islam laki-laki dengan wanita dipisah. Oh iya. Akhirnya si sakarnya Askarnya itu kan akhirnya pisahin gitu kan. Tadi si nenek ini nggak mau, Bu, pisah Bu. Kalau ini yang so tahu saya, ini kalau udah mau jam sholat dipisah, saya so tahu gitu kan. Nggak tahu nih saya ada pikiran kayak gitu aja. Oh gitu ya Pak, iya dipisah. Pokoknya nanti, Ibu lihat itu Bu, ada tulisan gede. Nanti ketemu di situ, saya bilang gitu kan. Oh iya jadi patokan. Patokan. Ya udah akhirnya ya Bismillah aja. Terus ternyata salah dia patokannya.
Saya udah nungguin situ, nggak ketemu-temu, saya nanya, di mana? Bu, di mana Bu? Dia bilang, saya di sini Pak, difotoin. Lah salah ibu bukan di situ, gitu. Udah saya nyamperin ibu aja. Sherlock gitu kan. Untungnya handphone providernya bagus nih, lancar jaya gitu kan di sana juga. Udah akhirnya Sherlock, saya nyamperin, ketemu. Jadi saya mikir, Pak kita dapat makan nggak? Gitu. Wah saya kurang tahu Bu, makan gitu kan segala macam. Saya takutnya si Ustadz ini booking hotelnya cuman roomnya doang, room only, nggak sama breakfast. Makan Ya udah, sendiri. akhirnya saya sampai sini ini beli ayam goreng tuh, ayam goreng KFC lah gitu kan. Waktu itu kan belum ada boykot-boykotan. Beli KFC juga. Pertama kali ini saya beli KFC kaget kagak dikasih nasi. Roti burger yang nggak ada dagingnya, roti bulat gitu doang. Di sana ya kan nggak ada nasi. Nasi, iya kan roti ya. Udah akhirnya kita nyampe hotel, kita makan, makan kelar. Ustadznya nyamperin lagi tuh, suruh sarapan. Lah ternyata dapat sarapan. Jadi nggak ada namanya, kata dia nggak ada Pak. Kita pesennya room only, semuanya udah termasuk sarapan. Oke singkat cerita, akhirnya kita gabung sama travel yang dijanjikan sama si Ustadz itu. Oh baru nih. Beda travel. Beda travel tapi. Dia dari Kendari. Dan kenapa saya baru gabung? Walaupun jam keberangkatannya sama, karena mereka itu ternyata ke Turki dulu. Dari Turki baru mereka ke Jeddah, ke Mekah. Udah gabung, akhirnya saya ketemu sama yang punya travel. Nah ini normal nih maksudnya. Ini yang asli. Yang asli rombongannya ada si travelnya, yang punya travelnya ada ngawal. Ada ustadznya juga. Ada ustadznya juga. Namanya Bu Haji Andi, namanya Bu Andi gitu kan. Nah akhirnya saya kenal dengan Bu Andi juga sama kaget. Serius Pak kata gitu. Ini serius bertiga nih. Iya serius bertiga doang nih. Gabung sama kita. Iya Ibu. Nah akhirnya kita pindah hotel ke yang lebih bagus. Yang memang udah di booking kan. Lebih bagus lah, lebih luas segala macam. Udah akhirnya singkat cerita saya kenalan sama jamaah-jamaah yang si Bu Andi ini yang dari travel di Kendari. Mereka orang Kendari semua. Ada yang Polaka juga ada gitu kan. Cuman nggak ada orang Jakarta, nggak ada orang daerah lain gitu kan. Setelah kita udah kenalan segala macam udah tuh. Akhirnya tibalah ibadah. Kita udah mulai ibadah. Nah sebelum ibadah saya kenalan sama Ustadz. Namanya Ustadz Wafi tuh, kenalan sama saya. Ustadz yang tadi yang awal itu akhirnya tidak ikutan karena dia ada acara lain kan. Akhirnya saya selain dengan Ustadz Wafi. Sebelum ibadah, saya di stopin dulu. Pak, pinggir dulu. Ini udah dia masuk ke gerbang Ka'bah nih, tinggal selangkah lagi. Kenapa? Ikut saya dulu gitu. Wah ada briefing nih. Waduh, kenapa nih? Bapak masih muda kan? Iya Pak Ustadz, kenapa? Bapak di belakang. Lah, kok saya di belakang? Tuh, dia tuh rombongannya banyak nenek-nenek. Dia bilang gitu kan. Oh iya benar juga. Kenapa saya? Tugas siapa nih saya? Jagain aja biar nggak ada yang ketinggalan begitu. Iya kalau di rumah sweeper ya sweeper. Nah, kalau touring itu saya sweeper. Karena saya seingat saya itu ada 5 nenek-nenek yang bersepuh banget. Tapi saya Pak Ustadz, saya hafal dua-duanya gitu kan. Kalau di travel-travel yang agak mahal, dia dikasih headset tuh. Oh iya. Jadi dia bisa denger kan, walaupun jauhnya semana gitu dia bisa dengar suara Ustadznya. Nah ini kan saya nggak ada kayak gitu-gitu. Akhirnya si Ustadz bilang, udah Bapak baca aja yang Bapak tahu, zikir nggak masalah. Baca doa sapu jakat, robada atina dunia sana selama keliling Ka'bah juga nggak masalah. Loh, tapi kan saya nggak hafal bacaan yang di buku itu, saya bilang gitu kan. Terus Ustadz bilang, yang di buku ini formalitas Pak, kata gitu. Gak dibaca, Bapak cuma keliling aja nggak baca apa-apa juga itu udah hitungannya udah sah, kata gitu kan. Ya udah, kira kita melakukan ibadah itu kan tawaf segala macam. Benar, ketinggalan. Nah, 3 nenek-nenek ini ketinggalan. Tapi bukan nenek-nenek yang ikut sama saya, tapi yang di travel yang di Kendari ini. Gimana bagiin ilmunya Bang Moski? Nah, ada yang ketinggalan jadi gini, kalau ada yang ketinggalan, kita nggak boleh balik. Kalau kita balik, tawaf tuh nggak boleh putar balik, nggak boleh mundur. Kalau kita mundur nggak sah, kita harus ulang lagi, wudhu lagi dari awal. Jadi gimana kalau ada yang nungguin? Nah, kalau kita ada yang ketinggalan, antara kita nungguin diem, tapi sisi pundak kita tetap ngadep ke Ka'bah, pundak kiri ya. Pundak kiri, Nah, tetap pundak kita nggak boleh berlawanan arah Ka'bah. Tetap pundak kita harus berhadapan dengan Ka'bah. Kita diem di situ, minggir, diem.
atau kita nyamperin ngeduluin rombongan. Agak mempercepat jalan. Mempercepat jalan sampai ketemu si nenek itu. Kayak balapan tuh Nah, lap-nya kayak kita lewatin balapan. satu ya. Akhirnya saya lebih milih duluin. Karena kalau duluin kan saya mikir di belakang itu saya bisa cengak-cengok. Iya. Sedangkan kalau saya nungguin, waduh. saya nggak bisa ke belakang, nengok pun capek kan, karena ada ratusan ribu lah orang di situ kan. Akhirnya saya berpikir saya duluin, tapi saya bilang dulu ke ustadznya, Ustadz saya duluin ya. Kenapa? Ada yang ketinggalan di belakang. Oh ya nggak apa-apa, nanti kalau udah tunggu aja, nanti si nenek gabung sama saya, ngeduluin. Kita jadi ngerem satu lap. Nah, jadi kan saya lebih satu putaran kan. satu lap. Berarti nanti setelah itu saya duluan berhenti. Nah, yang nanti terus saya nungguin mereka. Ya udah. Benar ketemu si nenek itu. Nenek itu cengok Pak Ustadz. Udah kasihan. 3 orang tuh. Mereka keluarga ternyata. 3 nenek itu keluarga. Dia kecil bingung, dia bilang, Bu, rombongan yang tadi ya? Iya Pak, ikut saya. Iya saya ingat Bapak, kata gitu. Oh iya, alhamdulillah. Tuh, saya ingat gitu. Ya ikut. Gitu. Akhirnya udah setelah tawaf, setelah akhirnya kan saya ke setelah tawaf itu kan ke bukit Safa Marwah. Iya, Safa dan Marwah kan. Itu namanya apa sih namanya? Saya lupa. Bukit yang mana nih? Enggak, nama ibadahnya apa namanya tuh? Sa'i. Iya, sa'i. Nah, akhirnya kan setelah sa'i, kita duduk dulu tuh selesai di bukit. Akhirnya tuh saya kenalan tuh sama mereka. Masya Allah. Kenalan sama mereka, bla bla bla. Nah, alasan kenapa saya dijadikan sweeper, Ustadznya bilang, saya biasanya berdua. Tapi karena kondisinya umroh ini lagi ramai, akhirnya teman saya ini tidak ikut. Saya yang disuruh gitu kan. Dia ngomong sama rombongan, sama jamaah. Alasan saya di belakang. Gitu kan. Saya dikenalin juga. Bapak ini namanya ini. Akhirnya saya ceritain ini. Ya saya mohon maaf kok, saya akhirnya gabung ke travel kalian. Ada Bu Haji juga tuh cerita. Oh iya nih saya kasihan sama bapak ini. Udah selesai. Ibadah wajib sudah selesai. Akhirnya kita makan di hotel, balik ke hotel kan, segala macam kan, kita mandi, segala macam, kita pakai baju biasa karena kita mau ada tour kan. Nah di sini keajaiban muncul. Masya Allah. Kenapa keajaiban saya muncul? Karena Bu Haji ini teriakin saya, Pak, di ruang makan gitu kan, makan siang. Pak, Bapak, kenapa? Saya baru ingat gitu. Entah kenapa saya tuh nyetak satu ID card, saya nggak kenal siapa, tahu-tahu saya kecetak satu. Saya kira ini ada jamaah ketinggalan, tapi ternyata tidak. Pas saya ambil di tas ternyata nama Bapak. Bingung nggak? Nah tuh. Bisa begitu. Jadi saya dapat ID card 2. Masya Allah ya, kalau Allah itu udah setting teman-teman. Ini berangkat dari travel yang konotasinya, memang travelnya jelas, ada kantornya. Tapi pas memang qadarullah pas pemberangkatan Bang Woski ini sebenarnya bermasalah. Iya, kita nggak bisa hukumin nipu ya, kan pengadilan. Tapi menurut kami ya ada keanehan, tidak jelas karena berangkatnya cuma bertiga teman-teman. Bayangin Bang Woski dititipin nenek-nenek loh. Ibarat kasarannya ini orang jadi tumbal aja dah. Iya. Sama ini. Nah nyampe sono nggak tahu apa-apa, ujuk-ujuk disuruh gabung sama travel orang lain. Tapi plusnya apa? Kerennya. Baru pertama kali belum ngerti apa-apa udah jadi petugas. Nah, pengalaman. Karena itu saya dipanggil Ustadz terus sama jamaah. Iya, Ustadz karena orang yang bisa ini dikira karena saya emang udah sering umroh. Iya. Bahkan ada salah satu jamaah yang ibu-ibu nanya ke saya, Pak Ustadz, setahun bisa berapa kali umroh gitu. Ya Allah Bu, ini belum pernah, ini belum pertama kali. Pak Ustadz bohong, di tanah suci bohong. Jadi pakai logat dari itu kan. Iya. Bohong. Udah ahli ya, padahal baru di briefing sebelum satu kali dia. Ya Allah. Saya juga nggak berani sembarangan nyebut demi Allah kan. Serius Bu, ini baru pertama kali saya juga bingung. Enggak, Pak Ustadz tuh bohong. Ini Pak Ustadz tuh udah lancar banget gitu kan. Udah kayak baru di briefing tadi. Iya, ngejaga jamaahnya itu pinter gitu kan. Ini Pak Ustadz nih, saya kan ngomong ke Ustadz Topi, ini temennya ya gitu. Bukan Bu, ini tadi saya cerita ini pas kita sa'i itu. Bukan ini segala macam lah gitu kan. Ya udah tuh akhirnya singkat cerita ya udah kita menjalani ibadah di Mekah. Alhamdulillah lancar, tapi ini saya ada cerita sedikit. Jadi
selama saya ibadah umroh mungkin saya ada salah ucap. Salah ucapnya gini. Bisa lah. Saya nyampe Jeddah, mungkin karena saya udah hipnya, udah pengen banget niat saya ibadah, saya bisa ngomong dalam hati, ya Allah, niatkan saya hanya untuk ibadah, ibadah saja. Saya tidak mau kebiasaan saya di luar negeri atau kebiasaan saya di luar kota itu terjadi di sini. Kebiasaan saya adalah jajan. Oh, jajan. Kulineran, keliling sendirian, gak jelas ya gitu kan. Ya udah. Kuliner makanan, jajan. Kejadiannya apa Pak Ustadz? Apa? Tiap saya jajan di Mekah atau di Madinah, lidah saya rasanya asin. Karena salah tadi berdoanya Iya. membatasi. Beneran serius Pak Ustadz. Harusnya berdoanya yang ya Allah berikan yang terbaik, selalu yang terbaik gitu. Mau dibilang kata temen tuh WhatsApp saya, cobain ini enak, cobain itu enak. Saya cobain, saya jajan. Makanan A, B, C, pakai uang enak. saya sendiri. Nggak ada yang enak, saya ngerasain asin. Sampai namanya waktu saya ke Madinah, saya ke Madinah beli Al-Baik. Albaiko yang Al-Baik itu ayam goreng yang terkenal lah, pokoknya yang paling enak katanya. Kalau orang udah pernah makan itu katanya itu ayam goreng terbaik di dunia lah. Saya beli 3 potong. 3 potong, ada rotinya 2, saya makan sedikit pahanya dulu. Asinnya bilang jalik, asin, nggak kemakan sama saya. Akhirnya saya kasih jamaah lain tuh. Kebetulan di kamar itu ada jamaah, ada 4 orang lah lagi pada mau siap-siap sholat zuhur. Udah saya kasih, Pak, udah makan Pak. Serius Pak nggak mau? Iya. Saya tadi mau beli ini Pak, cuma kayak ngantrinya itu sejam. waduh, Karena kelar ngantrinya semua, lama, iya, saya nggak mau Pak. Saya takut kayak gitu. Udah saya kasih, mereka makan tuh. Wah enak Pak, kenapa nggak dihabisin? waduh, ini lidah bermasalah. Aduh, katanya. Saya nggak ngomong sama mereka, dalam hati aja dalam saya kayak dikunci nih lidah saya kan. Masalah. Sampai saya nyobain namanya humus, makanan Iya. sana tuh bubur gitu. Kan harusnya rasanya agak-agak asem. Saya makan asin. Kecuali makanan yang dibeliin sama jamaah. Karena para jamaah itu nyangka saya itu ustadz kan, ustadz yang emang dikhususkan untuk yang sama travel ini. Jadi setiap mereka jajan ada aja yang ngasih saya makan kebab itu enak-enak, kebab segala macam itu. Saya udah dan yang paling saya teringat tuh di Madinah. Kenapa? Karena waktu di Madinah kan ibadah wajibnya nggak terlalu kayak di Mekah, nggak banyak gitu kan. Kalau di Mekah kan saya jam 2 pagi saya sholat gitu kan, sholat sunnah, sholat malam segala macam ibadah dan demi Allah itu saya pakai demi Allah nih ibadah di sana itu sangat benar-benar khusyuk. Waduh, rasanya beda. Mungkin kalau di Indonesia ketika saya sholat pikiran saya kemana-mana, tapi di sana tenang, saya nggak mikirin apa-apa. Wah, teman-teman harus kesana insya Allah. Pertama kalinya saya sholat khusyuk di sana, nikmatnya ya Allah. Ketika saya pengen bangun jam 2 pagi, itu saya kebangun. Udah nggak ada rasa kantuk sama sekali. Ringan sekali. Ringan sekali. Dan tandeman saya ada ajudannya Pak Wali Kota Kendari, namanya Pak John. Itu sama saya terus. Ikut tuh dia. Karena menurut saya, orang yang niat, ini saya bukan ngejelekin jamaah yang lain, tapi menurut saya, orang yang niat ibadah di jamaah saya itu, cuma Pak John ini doang. Yang benar-benar Pure bener-bener ibadah. Cuman dia doang sampai dia mau ikutan saya sholat malam segala macam. Dari jam 2 sampai jam 7 pagi itu saya kerjanya cuma sholat sama baca Quran. Itu nggak ada ngantuk, nggak ada lapar ya karena kita minumnya juga selama di sana minumnya air jam-jam kan. Itu benar-benar nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa ngantuk, ada rasa lelah. Itu kan selama 4 hari saya begitu terus tuh. Tidur kalau itu cuma 4 jam. 4 jam, 3 jam itu udah cukup banget itu. Ibadah lagi sampai akhir ibadah nutup gitu segala macam. Nah, tapi saya yang paling berkesan adalah di Madinah. Di Madinah itu saya sakit, ngedrop, demam tinggi, dan saya nggak bawa obat-obatan. Pokoknya saya kalau nggak saya parah-parahnya saya kelas sholat Jumat di sana di Madinah itu ngedrop sampai saya udah nggak kuat. Demam juga ada. Demam, hidung saya kan sinus, dan itu musim dingin, nggak minus sih, 9 derajat Ustaz suhu di sana. Beda banget ya kayak di Mekah ya. Sampai hidung saya itu kayak ketusuk pisau. Kita minta ampun. Saya nggak mau cerita ke mana-mana. Sampai akhirnya saya nyari apotek Ustaz. Jalan sendiri. Saya misah dari yang lainnya. Saya nggak mau ngerepotin.
Akhirnya saya ke apotek, ngeliat harga obat, bikin saya tambah sakit. Obat paracetamol aja yang paling kecil itu kalau di rupiah itu 500.000. Akhirnya ya udah, saya nggak jadilah gitu. Waduh, mahal juga ya. Saya balik ke hotel gitu kan, semoga ntar kalau udah banyak minum, saya banyak tidur, selesai. Udah saya selesai makan aja saya udah nggak nafsu. Oh kalau makan di hotel saya masih bisa rasa nikmat. Nah itu kan saya nggak beli. Oh iya, karena kan tadi doanya sendiri yang pas nyari-nyarinya kulinernya. Ya udah kelar makan, saya tidur. Ayo Ustadz Wapi ngeliat saya tuh masuk ke kamar. Bapak sakit? Ya Pak Ustadz. Kelihatan berarti ya. Demam saya gitu kan, dipegang, wah tinggi. Alhamdulillah ternyata di salah satu jamaah saya itu dokter militer. Dia tugas di Papua. Namanya Pak Obid. Nah Pak Obid itu ternyata dia memang dokter yang khusus buat TNI lah, buat militer gitu. Dia dipanggil tuh, dia kebetulan lagi di bawah tuh, panggil, dia bilang, kenapa Bapak gak ngomong sama saya, kata gitu. Kalau Ustadz sakit ngomong ke saya, dia mesti manggilnya Ustadz. Saya itu Ustadz. Semua jamaah itu manggil saya Ustadz. Pokoknya. Aduh. Kalau Ustadz sakit ngomong ke saya nggak enak ini. Ustadz udah bantu. Jadi ada keluarga dia juga. Dia itu 5 orang. Waktu itu saya bantu ibunya mengangkatin koper gak kuat. Saya bantuin tuh. Dia inget tuh, dia ngeliat saya kan. Pak Ustadz udah bantuin ibu saya kayak gitu kan. Kayak gitu kan. Nah aku nggak ngomong gitu. Saya bawa obat. Gimana sakit? Saya sakit itu segala macam gitu kan, saya sakit. Ya udah akhirnya dikasih obat, saya minum. Dan malamnya itu kan saya harus namanya ziarah ke makam Rasul kan. Apa namanya itu namanya? Itu ziarah. Ada istilahnya tuh. Apa Aduh, saya lupa lagi ya. Padahal selalu ingat itu. Ya udah ke Taman Surga apa nih? Rodatul Jannah. Ya Roda, kita ke Roda kan, Jadwalnya ke Roda tuh jam 1 pagi. Sedangkan sampai maghrib pun saya maghrib nggak bisa ke masjid karena makin parah, saya nggak kuat. Akhirnya ya udah saya minum obat segala macam. Akhirnya sholat isya, saya paksakan diri sholat isya. Sambil berdoa, ya Allah, kalau misalnya memang saya tidak diizinkan untuk menginjakan kaki ke Roda, hamba ikhlas. Mungkin sakitnya saya ini adalah pelebur dosa-dosa saya selama hidup di dunia. Pengubur dosa. Saya akui saya banyak dosa apapun tuh saya udah ada gitu kan. Saya sujud lama jadi Nabawi itu. Udah kelar itu saya terseok-seok gitu lah. Masih nyeri-nyeri kali ya. Balik ke hotel, udah saya tidur, selimutan, udah keringet tinggi itu. Tapi saya minum obat. Terus jam 11 saya kebangun, alhamdulillah, masya Allah, badan saya seger. Alhamdulillah. Sampai Ustadz aja yang tadinya tidur kebangun sama saya. Kenapa Pak? Ustadz, saya sehat, alhamdulillah sehat. Langsung bisa kerasa gitu. Iya Bapak, tadinya pucat sekarang enggak gitu kan. Langsung kecabut gitu ya, sakit gampang banget ya bagi Allah. Saya yaudah. Mau tidur lagi silakan, mau enggak? Ustadz, saya enggak mau tidur. Saya mau ini aja. Jadi kan hotel di Madinah tuh seberang saya tuh Baki. Baki itu kuburan Arab. Kuburan di Madinah tuh kayak gitu. Baki kan. Saya ngerenung. Sisi kiri saya tuh menara-menara Masjid Nabawi gitu kan. Saya ngerenung di situ. Saya nangis. Ya Allah, mungkin saya termasuk hamba yang banyak dosanya yang berkunjung ke rumahmu lagi gitu kan, ke tempat peninggalannya Rasul segala macam. Saya nangis tuh. Di situ saya baru nggak percaya saya bisa ke situ. Ibadah umrah saya nggak percaya itu, saya nangis tuh. Sampai akhirnya ya udah saya udah waktunya Roda, saya ke Roda, kelar. Akhirnya saya menginjakan kaki ke Raudah. Nah ini ada sesuatu yang unik nih menurut saya, ini ada yang unik. Uniknya kenapa? Bongkar. Jadi itu saya udah ngelis nih Pak Ustadz, nama-nama orang yang bakal saya doain. Udah ngelis namanya, ngelis doanya, saya titipan lah kalau di Raudah kan gitu. Akhirnya dikasih waktu 10 menit untuk berdoa. Setelah saya sholat sunnah 2 rakaat, saya doa dulu untuk saya kan, untuk keluarga saya, untuk orang tua saya. Udah kelar, baru tuh saya buka handphone, saya sebutin tuh ada 10 nama. Yang subhanallahnya 3 nama
Padahal kan tinggal baca. 3 nama nggak bisa saya sebut. Misalnya namanya Rudi Irawan, nomor 3. Saya nggak bisa sebut. Aduh, kok nggak bisa nyebut ya? Sampai 2-nya aja saya nggak bisa ngomong. Itu emang kayak kagok atau? Kayak bingung. Lama itu saya. Oh, ini baru diceritain nih, kemarin belum. Iya, belum kan? Belum. Tapi akhirnya saya Banyak kepikiran, teman-teman aneh. waduh waktu habis nih. Karena kan kalau misalnya itu diusir sama si Askarnya kan. Oh iya, Diusirnya juga galak gitu kan. gantian. Skip akhirnya. Kalau nomor 4, Suci bin ini nih, saya bacain, lancar. Akhirnya yang nomor 6 sama nomor 8, begitu lagi. Pilihan kali ya. Allah Ya Allah alam, saya nggak tahu. Padahal yang nomor 8 ini yang pengen banget saya doain kenceng. Karena dia minta keturunan. Karena dia udah nikah 3 tahun itu belum dapat keturunan. Saya mau doain dia, saya bilang nanti di sono gua doain ya. Bilang gitu ke teman saya gitu kan. Ya qadarullah itu nama nggak bisa saya sebut sama sekali. Nggak bisa saya sebut, nggak bisa saya doain walaupun pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apa. Nggak bisa saya sebut. Bisa begitu ternyata ya. Ya udah akhirnya selesai di roda, udah ya udah ada ibadah wajib segala macam, ya singkat waktu semua lancar ibadah, walaupun ya ada kejadian ada salah satu jamaah yang nyasar lagi. ya yang saya ceritain itu dia kelas sholat zuhur, mau sholat zuhur dia bilang orang hotelnya cuman deket tinggal nyebrang ke itu Nabawinya, udah saya sendiri aja. Saya kan amanah, memegang amanah dari Ustadz, kalau ada yang keluar mohon lapor dan saya kawal. Harus laporan. Jangan ada yang jangan ada yang pergi sendiri, kecuali saya yakin ini orang bisa keluar sendiri. Bisa, dan Ada beberapa yang mau saya yakin, saya izinin. Ya udah bapak nggak apa-apa sama istri. Ya udah bapak sendiri nggak apa-apa. Tapi yang ini saya nggak yakin. Nah ini teman-teman, ada satu jamaah yang mau keluar nih. Iya mau keluar. Tapi Orang tua deket ini doang kok. Nanti saya balik lagi kata gitu kan. Nggak apa-apa pak. Saya bareng sama bapak aja. Saya juga mau sholat zuhur. Bang Moski nggak yakin dengan orang ini. Nah saya nggak yakin. Akhirnya dia maksa. Yaudah saya lepasin dah. Ya udahlah gitu kan, daripada dia rewel gitu kan. Sampai akhir Isya dia nggak balik ke hotel. Tuh Kita bingung kan. kemana? Akhirnya udah tuh kita gerembuk jamaah-jamaah lakinya. Kita bagi. Satu yang ke sisi selatan, satu ke utara lah kayak gitu kan. Sisi-sisi lah gitu kan. Kita cari bareng, mencar. Saya nggak ketemu, tapi yang satu bilang nanya ke saya, Pak Ustadz, kira-kira di pintu mana lagi ya gitu. Kita udah mau nyampe ujung. Udah keliling-keliling. Gitu. Waduh, saya kepikiran atau di pikiran saya gini, jangan-jangan dia di tempat kuliner gitu kan. Saya ingat ada tempat kuliner itu di pintu Nabawi itu pintu 33. Akhirnya saya WhatsApp tuh, mungkin di pintu 33 pak, gitu kan. Tadi kita lewatin, udah coba ke situ aja deh gitu, coba. Akhirnya saya ke sisi lain, dia yang lainnya tetap ke pintu 33 nyamperin. Alhamdulillah ada jamaahnya itu. Lagi ngeringkuk Ustadz di pagar, ngeringkuk, nangis, sesubukan. Samperin, udah akhirnya kita bawa ke kamar, dia cerita. Dia bilang, saya dari abis zuhur, saya mau balik ke hotel. Dia ngeliat pintu di Masjid Nabawi itu tutup semua. Tuh teman-teman, makanya kita itu jangan takabur. Maksudnya takabur itu terlalu pede dengan omongan kita ya. Tadi kan beliau ngomongnya apa? Udah deket doang kok. Akhirnya dari ba'da zuhur sampai Isya dia nggak balik hotel karena dia ngerasa semua pintu ketutup. Akhirnya ada waktu lagi sholat, waktu sholat asar dia balik ke masjid, dia sholat. Saya bilang, bapak lapar nggak? Lapar. Terus makan gimana? Ya alhamdulillah ada aja yang ngasih makan. Kalau di sana kan gitu kan, di Nabawi, di Masjidil Haram pasti selalu ada yang suka ngasih roti. Makanan gitu. Kurma kadang. Alhamdulillah pak, Allah masih balik sama bapak. Saya bilang gitu. Saya omelin di situ. Pertama kali saya ngomelin orang tua yang saya nggak kenal gitu kan, yang baru saya kenalin itu. Saya omelin dia, makanya bapak jangan sombong. Ini jadi pelajaran bapak. Di sini nggak boleh ngomong sembarangan hanya sombong. Walaupun sederhana bilang aja insya Allah gitu. Insya Allah bisa lagi. Nggak boleh pak. Akhirnya dia minta maaf segala macet. Dan ini bukan aib ya, tapi dia ini
umroh ini akhirnya membukakan pikiran saya bahwa tidak semua orang yang pergi umroh atau pergi haji itu orang yang ibadahnya rajin. Bahkan di jamaah itu salah satu dia bilang dia umur 55 tahun. 55 Tapi tahun. baru pertama kalinya sholat 5 waktu ya di situ. Berarti di Indonesia itu Nggak pernah sholat. pernah salah. Bahkan dia nggak tahu jumlah rokaat maghrib, jumlah rokaat subuh. Ya Allah. Dia nggak tahu. Bahkan bacaan sholat pun dia tahu cuma Al-Fatihah. Bacaan sholat ruku, bacaan sholat sujud dia nggak tahu. Nggak ngerti. Subhanallah. Nah yaudah saya doain semoga ya mungkin ya kebetulan komunikasi saya sekarang sama bapak itu putus. Kayaknya ganti nomor. Ya semoga bapak ini bisa Pulang dari umroh hijrah lah ya, berubah jadi lebih baik lagi ya. Udah kenal ibadah segala macam. Ya udah tuh akhirnya membuka pikiran saya dan di jamaah itu benar-benar orang-orang yang nggak ada yang misalnya benar-benar pure orang yang rajin ibadah. Bahkan saya jujur ada salah satu yang misalnya benar narkoba. Saya nggak mau nyebutin orangnya siapa, tapi situ ada orang benar narkoba. Terus juga ada orang yang niat ibadahnya pengen nikah sama adik kelasnya. Waduh, aneh-aneh ya. Aneh-aneh niatnya segala macam. Ya udahlah kayak gitu kan. Dan itu semua kebuka pikiran saya. Tadi kan saya pikir orang-orang yang emang ibadahnya rajin segala macam, yang rajin sholat, minimal orang yang mau hijrah lah kayak gitu. Ternyata tidak, kayak gitu kan. Dan singkat cerita, kelar ibadah, akhirnya kan sudah waktunya pulang kan ya Pak Ustadz ya, pulang ke tanah air. Qadarullah saya tiketnya bermasalah. Waduh, Akhirnya saya ditunda 1 hari. bonus lah. Bonus, ya udah saya nggak marah. Tapi yang untuk tiket balik ini masih travel saya yang ngurusin. Oh, Diurusin, bahkan dia bilang itu sebenarnya saya baru bisa berangkat 3 hari lagi. harusnya tuh. Harusnya, saya nggak bilang nggak bisa, maksimal 2 hari. Bilang, ya udah Pak, alhamdulillah dapetnya yang 1 hari. Tadinya saya naik Emirates pas saya berangkat bareng-bareng sama yang lain tuh. Yang di Kendari itu ternyata juga baliknya ke Jakarta dulu, bareng sama saya. Ternyata entah kenapa tiket saya bermasalah. Ya udah akhirnya ditunda sampai hari besoknya. Saya naik Garuda. Kenapa saya bilang alhamdulillah naik Garuda? Kalau Garuda itu nggak transit, Direct langsung. direct. Ya emang capeknya ya 9 jam pesawat. Kalau yang lainnya transit bisa 2 jam, bisa 3 jam. Nah itu yang bikin capek badan, bisa ya 2 hari lah hitungannya dia di negeri orang gitu kan. Ya udah alhamdulillah saya dapat Garuda, tapi ya itu saya sendirian tidak bareng sama mereka. Tapi alhamdulillahnya saya jadi cuma berdua doang sama Ustadz Wafi. Saya di hotel tapi nggak hotel yang saya di Madinah, enggak. Saya akhirnya di booking hotel agak jauh dari Masjid Nabawi. Kurang lebih sekitar setengah jam kalau jalan kaki. Jauh juga ya. Jauh juga kan. Itu di hotel di pemukiman orang-orang Bangladesh. Jadi saya nggak ketemu orang Arab sama sekali. Ini orang Bangladesh yang maksudnya yang kelas ekonomi ke bawah lah kayak gitu. Saya udah pikiran, saya udah takut. Buat saya dirampok atau apa. Iya, ngeri. Ya udah akhirnya dari pagi sampai dari siang sampai selepas Isya saya lebih banyak di Masjid Nabawi. Udah seharian saya makan dan alhamdulillah ini saya udah dicabut sama Allah karena kan saya udah gak ibadah wajib. Iya, udah enak. Saya jajan udah enak Ustadz. Singkat cerita akhirnya pulang tetap sama nenek-nenek itu. Iya. Terus pas berpisahnya gimana tuh? Ya udah Pas kan nyampe Soekarno-Hatta. sama-sama, tapi kan beda hotel kan. Tapi hotel di situ juga. Akhirnya ya udah kita sama-sama ke Jakarta. Pulang ke Jakarta, Landing. dan tahu-tahu saya ditelepon sama orang. Pak, di mana? Ya saya udah keluar imigrasi. Ini dari siapa? Ini dari travel ini, yang travel yang Bali itu. Saya disuruh sama Ustadz Lutfi jemput Bapak. Udah kira dia pakai rompi yang si travel itu, tapi ternyata dia nggak bekerja di situ. Saya tanya, dia hanya kayak pesuruh lah kayak gitu. Iya. Dia suruh jemput ini beres-beres segala macam. Udah akhirnya saya dijemput keluarga saya dan saya pamit sama si ini yang jemput saya. Udah ya udah tuh kelar. Saya lupa belum sholat asar. Akhirnya sholat asar dulu di musola. Jadi ada satu orang yang nunggu di musola,
dia nanya, antum mau sholat? Iya Pak, saya mau sholat. Yaudah bareng sama saya lagi nyari jamaah. Udah saya sholat, kelas sholat. Setelah sholat saya baru sadar Pak Ustadz. Yang imamin saya si Opik ternyata. Masya Allah. Musisi itu, penyanyi Opik. Nah itu dia, berarti perjalanan awal kali umroh ini ya Allah. Iya. Ke scam sebenarnya ketipu tipis, tapi di sana jadi ustadz karena Aduh, ini. alhamdulillahnya saya seharian sama Ustadz Wafi itu, nggak seharian sih, dari malam, semalam itu saya ngobrol saya akhirnya jadi tahu tentang bisnis travel, tentang kehidupan di Mekah, di Madinah kayak gimana. Ya mungkin kalau saya ceritakan panjang kan. Ya pokoknya setelah sisi lain Timur Tengah tuh kayak gimana, saya dapat cerita dan inputan yang seru banget. Dalam Satu perjalanan malam. itulah ya. Iya. Dan alhamdulillah Allah mungkin memberikan saya jalan seperti ini. Mungkin ya karena mungkin. Ya, Si nenek itu singkat cerita masih pegang nomornya apa enggak? Udah hilang begitu aja, udah nggak tahu kemana. Karena handphone saya rusak dan kontaknya hilang semua, ya udah saya nggak megang. Walaupun waktu itu masih megang nomor, saya sempat WhatsApp itu nggak dibalas-balas. Karena yang megang handphone itu kebanyakan si anaknya ini, si cucunya ini. Si nenek ini jarang megang handphone. Insyaallah. Ya udah akhirnya saya sadar, saya jadi keinget apa yang kita lakukan di tanah air bakal kejadian di apa namanya di tanah suci. Mungkin karena ini bukan sombong ya Pak Ustadz ya. Jadi mungkin karena saya hobi lah gitu kan, bantuin orang segala macam. Sampai sering ngutangin orang gitu kan. Sampai soalnya juga jamaah ada beberapa jamaah yang ngutang sama saya gitu kan. Ya udahlah kayak gitu kan. Ya luar biasa lah Pak Ustadz. Akhirnya Allah mudahkan segala urusannya. Barakallahu fikum, Masya Allah nih. Masya Allah ya, seperti itulah ceritanya. Waduh udah lama juga nih. Apa tapi sangat seru nih. Ya Allah, emang pengalaman itu saya sering dengar ya, kalau orang pulang haji kan ada cerita yang aneh-aneh sebenarnya. Aneh-aneh itu sebenarnya kan bukan jangan kita sikapi itu dosanya dia. Oh enggak, justru kita belajar dari orang lain. Mungkin next time kita bakal cerita apa yang saya temuin nih kayak Pak Ustadz. Iya, yang kayak aneh-aneh faktor X-nya. Jangan dikira umroh tuh cuma gitu doang, terus gede-gedean apa keren-kerenan travel pakai hotel. Ternyata di sana ada kisah yang kayak tadi, ada orang yang ingin didoakan tapi nggak bisa. Berarti kan memang wallah alam ya, memang Allah nggak izinkan. Nanti bakal saya cerita di nextnya lah ya. Next, tapi ini seru banget sih. Tidak terfikirkan gitu dititipin nenek-nenek dan cucunya, dan ya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum Bang Muski. Oke. Pak Ustadz, terima kasih ya udah Sama-sama, terima kasih banyak Bang Muski. dengerin saya cerita. Alhamdulillah nih lumayan 1 jam lebih. Oke, para pendengar, itu tadi saya cerita tentang perjalanan umroh saya, dan baru pertama kali ini saya ceritakan di podcast. Sebenarnya agak ragu, tapi karena Pak Ustadz mendesak untuk menceritakannya, ya alhamdulillah saya ceritakan. Oke, terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada kisah saya yang mungkin tidak dimengerti, dan semoga menjadi inspirasi kalian dan tetap berhati-hati untuk memilih travel umroh. Dan semoga yang mendengarkan podcast ini insya Allah nanti bismillah diberangkatkan oleh Allah untuk pergi umroh ataupun haji. Amin. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.